Oke gengs, ketemu di channel ini dengan saya Oli Samping. Oke, yang pasti channel ini akan banyak membahas seputaran musik yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan, yang lagi anget-anget tai kucing, yang lagi apa ya, happening, pokoknya yang lagi banyak dibicarakan di sosial media tentunya ya. Nah, kira-kira gengs, apa nih beritanya yang asik ya buat dibahas kali ini? Oke, kita searching di kacamata saya. Masih. Nanti lagi lah. Males udah. Ini nih, oke nih. Konser BMTH di Jakarta rusuh. Wow, rusuh. Ada apakah gerangan nih, gengs? Who will fix me now? That when I'm up, and I'm down. Don't let me down. Nah, jadi gantinya ini. Don't let me down. Oke, itu terima kasih Oli. Rusuh. Ada apakah gerangan nih, gengs? Kayaknya kita tonton nih cuplikannya satu-satu. Indonesia banget sih. Ya, tapi oknum-oknum lah. Oke. Hah? Mati. Oke, mati. Di tengah-tengah. Mati. Mungkin ada teknis apa. Ini nih. Luar biasa. Ini nih, oknum-oknum kayak gini nih. Enggak bener nih. Ini ngerusak sebenarnya. Oke deh. Yo Indonesia, how's it going? Ollie here. I'm just here to give some context on last night and what happened. Ollie yang benernya obviously while we were performing last night, we got pulled off after one of our songs due to concerns from our crew and some of the local crew, that the staging, the truss, and basically a lot of the venue was structurally unsound. It was bouncing so much that a lot of the video monitors and speakers, basically everything was bouncing at a really concerning amount. Oke. Nah, gengs, itu dia cuplikannya dan ini dari kacamata saya. Jadi kita bahas satu persatu kenapa sih konser BMTH di Jakarta hari kemarin itu bisa sampai rusuh, bisa sampai cancel, di-cut, padahal itu baru sekitar 11 lagu dari yang direncanakan, kalau nggak salah ya, sekitar 20 lagu mungkin ya. Ya, kira-kira 20 lagu. Dan apa penyebabnya? Ini sebenarnya simpang siur. Saya sih nggak ada di sana. Sebenarnya saya nggak ada di sana. Cuman pas begitu kejadian, hari pertamanya, day one-nya itu banyak sekali bersuliweran ya dari postingan beberapa media besar di Indonesia, dan kemudian banyak komen-komen dari fans-fansnya atau netizen yang maha benar. Nah, ini yang serunya itu jadi banyak komen-komen yang akhirnya menurut saya ini jadi simpang siur ya beritanya. Sebenarnya belum ada berita pastinya kenapa ini bisa sampai diberhentikan. Mungkin ada sesuatu yang mereka tidak tahu dan kemudian jadi liar dengan komen yang macam-macam. Sampai saya pernah lihat juga ada komennya BMTH diganti jadi BMKG. Terus ada lagi BMTH jadi ganti jadi apa sih, BHM apalah gitu. Pokoknya banyak komen-komen yang menurut saya jadi lucu. Sementara ini kan sosial media itu konsumsi publik ya, di mana ada yang nggak tahu tiba-tiba masuk. Ini di mana acaranya? Dan kemudian dijelaskan
oh kok ini apa promotornya nggak siap banget. Ini wah ini kayak acara Agustusan. Wah ini panggungnya nih kayak panggung hajatan kawinan bla 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 bla. Nah, sebenarnya kita ya ini dari kacamata saya kita bahas satu persatu dari tadi cuplikan yang pertama saya tonton. Itu tadi di mana saya lihat di cuplikannya bahwa di venue di dalam ruangan itu ini kan indoors ya, tempatnya indoors. Jadi di dalam ruangan di venue itu udah jelas apa di situ jelas di apa di tembok sebelah mana lah itu. Tapi di situ jelas ada tulisan no smoking in this area. Kalau nggak salah gitu ya. No smoking ya yang artinya nggak perlu saya jelasin. Yang pastinya nggak boleh merokok di ruangan itu. Ya karena ini ruangan ya untuk apa ya untuk event yang diselenggarakan di dalam ruangan di indoors ya sudah seharusnya karena mungkin pertama pengap, keduanya ini ada air conditioner, ya itulah namanya apa AC lah gitu kalau bahasa Jermannya. Nah apa banyak faktor-faktor yang kalau misalkan merokok ya berbahaya dalam ruangan. Ya pertama bisa jadi pengap, polusi dan lain-lain. Sementara di dalam ruangan tuh butuh udara yang segar. Dengan berdesakan aja itu udah pengap gitu. Ya, ini pasti sudah di apa ya sebuah event, sebuah event organizer ya atau disingkat IO. Ini jelas bahwa penyelenggara itu sudah apa ya disebutnya ya sudah menata dengan baik gitu bahwa ini tidak boleh merokok. Cuman yang saya anehnya kok orang masih bisa merokok, penonton masih bisa merokok dan kok bisa bawa rokok ke dalam. Biasanya kan si penyelenggara itu pasti di barisan depan tuh di luar tuh pasti kan udah apa ya udah ada pengecekan lah, body checking dari mulai apa tas biasanya takutnya ada yang membawa senjata tajam atau membawa apa ya barang-barang yang memang tidak diperbolehkan masuk gitu, misalkan alkohol dan lain-lain termasuk yaitu rokok. Karena emang udah jelas di dalam tidak boleh merokok gitu. Cuman kenapa ini masih bisa lolos? Apakah emang dari penyelenggara yang apa ya mungkin yang tugasnya di depan panitia yang tugasnya di depan yang body checking mungkin kurang teliti atau gimana saya nggak tahu atau mungkin saja si penonton ini yang penonton yang bandel mungkin mereka masukin kemana lah saya nggak tahu ya cuman ya poinnya di sini udah jelas-jelas tidak boleh merokok. Ya, ada beberapa faktor bisa saja itu dari body checking di depan itu kurang apa ya kurang teliti meriksa, bisa juga emang nih si penontonnya yang bandel gitu, tetap nggak tertib intinya gitu. Nah, jadi di awal aja penonton udah nggak tertib. Ya, bukan semua ya. Yang saya garis bawahi di sini penonton yang di dalam tidak boleh merokok tapi dia masih dengan pedenya itu di kamera tadi dengan pedenya dia cuek sambil berdiri merokok. Emang luar biasa ini salah satu harus diedukasi ini gitu. Maksudnya ya mereka sekolah lah tahu aturan gitu kan. Suksesnya acara itu salah satunya yaitu itu poin penting buat penonton kedepannya tolong tertib jika menonton konser. Oke? Nah, gengs, tadi apa cuplikan kedua saya lihat aduh hancur lucu sih sebenarnya ya apa ya ini event besar ya terus terang ini event besar terus ini juga band besar yang apa mendapat award 2 kali kalau nggak salah ya 2 kali menjadi band terbaik dunia ya dapat award ya
Di cuplikan kedua itu tadi saya lihat di lagu apa saya lupa ya. Pokoknya pertengahan lagu apa awal lagu itu tiba-tiba soundnya mati. Ada beberapa eh, apa ya? Ada beberapa instrumen mati dan kemudian Oli ini kebingungan, nengok kiri, nengok kanan, terus what happened? What happened? Akhirnya sampai nanya ke gitarisnya, sampai apa? Ini dulu ke backstage ya, kelihatannya ke backstage dan bukan ke backstage sih, mungkin ke pinggir. Setelah itu eh acara diberhentikan dulu ya, acara diberhentikan dulu beberapa saat sampai sekitar kalau saya lihat atau baca di berita itu sekitar hampir 50 menit, hampir 1 jam ya, 50 menit dan kemudian dari nggak lama dari promotor yaitu Rafael naik ke atas panggung menjelaskan bahwa ada permasalahan masalah teknis di stage dan kemungkinan si BMTH tidak akan lanjut lagi meneruskan performnya. Nah ini luar biasa. Jadi perlu kalian tahu juga. Karena di kolom komentar itu yang saya lihat, yang saya baca, itu banyak banget yang wah caci maki ke pihak promotor lah, wah ini bangke, ini event gimana, wah ini Rafael bla bla bla, wah bla 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 bla. Dan tidak kebanyakan sih di promotor ya, seolah-olah promotor ini belum siap gitu untuk padahal sering membuat event-event besar. Cuman perlu saya garis bawahi gini. Kebetulan saya juga ngeband dan ada pengalaman seperti itu juga. Jadi yang namanya teknis ya perlu kalian ketahui. Yang namanya teknis itu kita nggak tahu. Mau bandnya sebesar apapun gitu. Mau promotornya sebesar apapun. Dan saya yakin promotor pun sudah menyiapkan segalanya dengan aman gitu. Nggak mungkin lah sekelas promotor besar yang pernah mendatangkan ratusan band yang besar juga kelas dunia, nggak mungkin asal-asalan gitu. Cuman di sini ya yang namanya teknis itu kita susah. Ya pasti ada lah gitu yang namanya human error dan bla bla bla. Cuman di sini ada juga banyak perdebatan, banyak membicarakan bahwa panggungnya yang yang kurang kokoh. Terus ada juga yang bilang bahwa kenapa sih harus indoors? Harusnya outdoors. Kenapa sih nggak sekelas BMTH diselenggarakan di indoors? Ya, sebenarnya itu bukan masalah sih mau indoor mau outdoor menurut saya. Cuman inti permasalahan di sini masalah teknis yang kita pun semua manusia tidak akan bisa tidak bisa menghindari gitu. Ada beberapa pengalaman saya juga pernah tiba-tiba manggung ya. Matilah suara drum mati atau mati suara gitar ya itu kita nggak tahu gitu. Nah, cuman intinya jadi saya lihat tadi di cuplikan yang video kedua ini kekecewaan dari penonton berteriak-teriak karena sang promotor Rafael suruh keluar dengan chill gitu kan, dengan keluar jangan sampai tahulah kecewa gitu, jadi jangan sampai jadi rusuh lah gitu. Dan ya di sini permasalahannya berat juga ya, maksudnya kita tidak bisa menyalahkan ke pihak promotor ataupun ke pihak band ataupun ke pihak
penonton gitu. Saya bahas dari segi penonton, dari sudut pandang penonton. Oke, penonton ini udah jauh-jauh, ada yang orang Sumatera, ada yang orang Kalimantan, ada yang orang Jawa, ada orang Bandung, dan bla bla. Mereka sudah menyiapkan apa ya, uang. Tidak semua penonton mempunyai atau ya dia punya penghasilan besar. Saya yakin semua yang ada di penonton yang ada hari itu ada yang nabung, ada yang mungkin nggak makan 100 sehari, mungkin sebulan dia puasa, ya kita nggak tahu kan. Ada yang emang apa ya udah nyempetin ke pinjol, kan? Minjem ke pinjol, ada yang nipu orang tua, mungkin gitu ya, banyak sekali kemungkinannya. Nah, ini udah jauh-jauh, belum tiket pesawat misalkan, atau tiket bensin dan lain-lain, makan, mungkin kalau nginep buat sewa hotel juga gitu. Ya pastilah rasa kecewaan dari penonton, ya itu menurut saya hal biasa. Penonton teriak-teriak, memaki-maki gitu, memaki-maki pihak promotor, ya itu kita tidak bisa salahkan. Dan dari pihak promotor pun saya salut. Rafael waktu itu masih dengan tenang dan masih bertanggung jawab